Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita jumpai berbagai kasus yang erat kaitannya dengan tumor, salah satunya adalah timoma. Teman-teman tahu nggak sih apa itu timoma itu? Timoma adalah tumor ganas yang tumbuh di kelenjar timus, yaitu organ kecil yang terletak di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Berdasarkan data dari American Cancer Society, insiden timoma adalah 1,5 per 1 juta orang per tahun. Timoma dapat terjadi pada semua umur dan persentasenya menyerang keganasan mediastinum anterior sebesar 20% pada dewasa dan jarang pada anak-anak. Insiden tertinggi timbulnya timoma adalah usia 40-60. Prediksi munculnya sama antara perempuan dan laki-laki. Sebelumnya kalian tahu gak sih, akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang berkaitan mengenai tulang, khususnya osteoporosis. Apa sih itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan penyakit yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan kehilangan kekuatan serta kelenturannya. Menurut Kemenkes, prevalensi osteoporosis di Indonesia tahun 2023 mencapai sebesar 19,7%, bahkan menurut data dari WHO di tahun 2023, sekitar 263,2 juta orang di dunia terkena penyakit ini. Tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan penyakit ini. Oleh karena itu, kita perlu penanganan yang cukup untuk mencegah dan bahkan mengobatinya. Jika digaitkan, penyakit ini berkaitan dengan jaringan bone marrow yang ada di dalam tubuh kita nih teman-teman. Nah, apa sih itu bone marrow? Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada subbab video ini. Yuk simak teman-teman. Bone marrow is a soft, spongy tissue found inside our bones. It is responsible for the production of all blood cells in our body, including red blood cells, white blood cells, and platelets. These blood cells are essential for carrying oxygen to our organs, fighting infections, and helping our blood clot. Timus adalah organ retrosternal mediastinum superior. Ia berlobus dua dan memiliki dua subkomponen korteks dan medula dan terdiri dari sel-sel epitel, dendritik, mesenkimal, dan endotel. Timus berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama dalam perkembangan dan pematanggan sel T atau limfosit T, yang merupakan jenis sel darah putih yang berfungsi dalam pertahanan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. Timus adalah organ kecil yang terletak di bagian atas dada, tepat di belakang tulang dada dan di depan jantung. Struktur timus terdiri atas dua bagian utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, yang terhubung oleh jaringan ikat di bagian tengahnya, yaitu satu lobus, yakni timus yang terdiri dari dua lobus kanan juga lobus kiri, yang terletak di atas jantung dan di belakang tulang dada. Dua, korteks, ini bagian luar timus yang padat dan mengandung banyak sekali limfosit T muda, disebut juga timosit. Korteks bertanggung jawab untuk pendidikan awal sel T, di mana sel-sel ini belajar mengenai antigen tubuh. 3. Medula, bagian dalam yang lebih longgar berisi limfosit T yang lebih matang serta beberapa sel epitel dan makrofag. Medula berperan dalam tahap aktif pematangan sel T sebelum mereka dilepaskan ke sirkulasi darah. 4. Kapsul. Timus dikelilingi oleh kapsul tipis dari jaringan ikat yang memisahkan kelenjar menjadi lobulus-lobulus kecil melalui septa atau sekam. Terdapat juga interlobular septum, adalah struktur jaringan ikat yang fungsinya memberikan dukungan struktural dan memisahkan korteks serta medula setiap lobulus. Our immune system fights infections and cancer cells with a type of white blood cell, the T cell. T cells are made in an organ called the thymus. Immature blood cells made from blood stem cells in the bone marrow travel through the bloodstream to the thymus. Inside the thymus, over the course of approximately 2 weeks, a network of different cells impart chemical signals that affect the fate of the immature T cells. They are guided through a process of development, selection, and also elimination to become mature T cells. Firstly, the immature T cells are instructed to develop receptors. At the next stage, those cells with receptors that can respond to the type of proteins, the ones useful to our immune system, are signaled to survive. The rest are eliminated. After this stage, some of the developing T cells may recognize proteins from the healthy cells of our own body,
which can be dangerous and cause autoimmunity, where they may target those cells and tissues. In the final stage, these cells are eliminated. The remaining now matured T cells, which have passed through the selection process, enter the bloodstream and become part of our immune system. In fact, as little as 1% reach this stage and are now ready to protect against harmful infection and disease, but not the healthy cells of our own body. From a young age, our thymus degenerates, getting smaller. Throughout our lives, fewer and fewer T cells are made, reducing our protection against new infections and cancer, especially in old age. Finding ways to regenerate the thymus could help to boost the immune system when this happens, and could also lead to treatments for a number of conditions affecting both the thymus and the immune system. 5. Thymus corpuscle atau yang dikenal sebagai badan hasal adalah struktur berbentuk bulat atau spiral yang ditemukan di medula kelenjar timus dan berperan untuk kontribusi dalam pematangan serta pengendalian sel T regulator. 6. Timulobul, yakni pada timus, adalah unit kecil dari struktur kelenjar timus yang dibatasi oleh interlobular septa atau sekat jaringan ikat. Gangguan utama kelenjar timus. Thymoma. Ini adalah jenis kanker yang paling umum menyerang kelenjar timus. Tumor yang terbentuk bisa menekan organ di sekitarnya, menyebabkan gejala seperti sesak nafas atau nyeri dada. 2. Hiperplasia timus. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran kelenjar timus yang tidak normal, seringkali dikaitkan dengan penyakit autoimun seperti myasthenia gravis. 3. Sindrom Gigors, kelainan genetik langka yang menyebabkan perkembangan kelenjar timus tidak sempurna. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. 5. Myasthenia gravis, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot secara bertahap. Kelenjar timus yang membesar sering ditemukan pada penderita penyakit ini. Dan yang keenam adalah lupus, yakni penyakit autoimun sistemik yang menyerang berbagai organ tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, dan juga jantung. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara lupus dan gangguan pada kelenjar timus. Selanjutnya bone marrow. Bone marrow merupakan jaringan lunak dan kenyal yang ditemukan di dalam rongga tulang. Bone marrow merupakan komponen penting dari sistem hematopoietik tubuh yang bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah. Bone marrow ada dua jenis, yaitu sumsum merah yang aktif dalam pembentukan sel darah merah dan sumsum kuning yang menyimpan lemak dan dapat diubah menjadi sumsum merah jika diperlukan. Bone marrow terletak di rongga modular tulang. Pada orang dewasa, red marrow terutama ditemukan pada tulang datar seperti panggul, tulang dada, tulang rusuk, tengkorak, dan tulang belakang serta ujung tulang panjang seperti tulang paha dan humerus. Yellow marrow menempati rongga tulang panjang lainnya dan dapat ditemukan di batang tulang seperti tibia dan jari-jari. Types of bone marrow. There are two types of bone marrow, red bone marrow and yellow bone marrow. Red bone marrow is found in the flat bones of our body, such as the pelvis, skull, ribs, and sternum. It is responsible for producing all types of blood cells. Yellow bone marrow, on the other hand, is found in the long bones of our body, such as the femur and humerus. It stores fat and does not produce blood cells. Struktur bone marrow dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian vaskular dan bagian non-vaskular. Kedua bagian bekerja sama untuk memastikan produksi pematangan dan sirkulasi sel darah yang berkelanjutan, berkontribusi pada fisiologi atau sistem hematopoietik. Bagian vaskular bone marrow. Yang pertama, bagian pembuluh darah berisi pembuluh darah yang mengantarkan nutrisi ke tulang yang berfungsi sebagai sistem transportasi untuk sel induk darah dan sel darah matang mengekutnya ke dalam sirkulasi. Yang kedua, sinus vaskular mempromosikan pengelompokan sel hemopoietik sebelum dilepaskan ke dalam sirkulasi. Yang nomor 3, jaringan pembuluh darah mendukung fungsi dan nutrisi sumsum tulang secara keseluruhan. Yang keempat, memfasilitasi pertukaran zat dan distribusi sel darah ke seluruh tubuh. Bagian non-vaskular bone marrow. Sel-sel hemopoietik yang terdiri dari myeloblast, myosites, metamyelosites, band cells, dan eritropoietik diselingi dengan sel adiposa, serat kolagen, sel dendritik, dan fibroblast di tulang.
yang bertanggung jawab untuk pematangan dan diferensiasi sel darah sehingga penting untuk menjaga keseimbangan dan produksi jenis sel darah yang berbeda. Selanjutnya, tipe dan fungsi bone marrow. Yang pertama ada sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah dikenal juga sebagai jaringan meloid. Sumsum ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah, keping darah, dan sebagian besar sel darah putih. Sumsum tulang merah juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Sumsum tulang merah atau red bone marrow terutama terdapat di rongga sumsum tulang pinggul seperti tulang dada, tulang pinggul, tengkorak, tulang rusuk, tulang punggung, tulang belakang. Sumsum tulang merah juga terdapat pada bagian lunak di ujung tulang panjang femur dan humerus. Yang kedua, ada sumsum tulang kuning. Sumsum tulang kuning merupakan jaringan spons yang menyimpan lemak, menghasilkan sel darah, dan membantu menghasilkan tulang dan tulang rawan. Sumsum tulang kuning terdiri dari 80% lemak, 15% air, dan 5% protein yang berfungsi untuk menyimpan lemak dan juga nutrisi yang dibutuhkan sumsum merah. Sumsum tulang kuning juga dapat berubah menjadi sumsum tulang merah untuk memproduksi sel darah merah dan menambah kapasitas produksi sel darah saat terjadi kondisi tertentu, seperti infeksi dan juga kehilangan darah. Sumsum tulang kuning terletak di rongga tengah tulang panjang seperti pinggul, tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belakang. Biasanya ditemukan di bagian tengah tulang dikelilingi oleh sumsum tulang merah. Selanjutnya, terdapat disfungsi bone marrow. Yang pertama ada leukemia atau kanker darah yang bermula di sumsum tulang. Penyebab pastinya belum diketahui. Gejalanya meliputi anemia, memar, dan juga mimisan. Penanganannya meliputi kemoterapi dan radioterapi dan juga terkadang transplantasi sumsum tulang dari orang sehat yang cocok. Yang kedua ada sarkoma sel retikulum tulang atau tumor ganas sumsum tulang yang lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Gejalanya meliputi nyeri dan juga pembengkakan. Perawatannya meliputi radioterapi. Selanjutnya ada anemia aplastik, yaitu seseorang berhenti memproduksi darah. Red blood cells are responsible for transporting oxygen around the body to provide energy for your muscles and organs. Anemia is a condition that indicates there are not enough red blood cells in your circulation to transport sufficient amounts of oxygen to your body's tissues. Some of the most common symptoms of anemia include feeling extremely tired, difficulty concentrating and sleeping, restless legs, headaches, dizziness or fainting, paleness, and pica, a craving for non-food items like chewing ice or even eating dirt. Iron deficiency is thought to be the most common cause of anemia and is said to affect about 2 billion people worldwide. Certain diseases, treatments, and conditions can cause too few red blood cells to be produced or reduce the quality of the cells that are made. Many times, these problems are caused by a lack of usable iron. Iron is essential for the development of healthy, new red blood cells. Possible factors that may lead to iron deficiency anemia include inadequate dietary intake or poor absorption of iron. There are periods of life with high demands for iron, such as pregnancy and growth. Iron loss through blood, such as in heavy menstrual cycles and in gastrointestinal bleeding, are common causes for the development of iron deficiency. Kondisi ini sebagian besar terjadi pada sebagian orang berusia antara 15 dan 30 tahun. Orang tersebut mungkin mengalami kondisi ini sejak lahir, atau obat-obatan, bahkan kimia atau bahkan radiasi mungkin terjadi sebagai penyebabnya. Seringkali penyebab ini tidak diketahui. Gejalanya meliputi kelemahan, demam, dan pendarahan kulit atau hemoragi. Transfusi darah dapat membantu untuk sementara waktu, tetapi orang yang terkena dampak parah dapat meninggal kecuali mereka yang menerima transplantasi sumsum tulang yang normal. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh yang rusak. Beberapa anak terlahir dengan sistem kekebalan tubuh yang rusak dan tidak mampu melawan penyakit. Transfusi darah dapat membantu, tetapi dalam kasus yang paling serius, orang tersebut hanya akan merespons transplantasi sumsum tulang belakang. Penyakit terakhir yaitu osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan peningkatan massa tulang dan densitas, sehingga terjadi kompresi ruang sumsum tulang.